Di tengah-tengah kami, Kau ada di antara kami sebagai pahlawan yang memberi kami kemenangan. Kami mau belajar untuk menggantungkan hati kami, pikiran kami, hidup kami, dan seluruh keberadaan kami hanya kepadamu, tidak kepada perasaan, tidak kepada situasi atau keadaan yang ada. Kami mau percayakan seluruh kehidupan kami, keberadaan kami kepada Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Roh Kudus, mari. Engkau sendiri Bapa yang mengambil alih setiap kami anak-anak yang hadir malam hari ini. Kami percaya Tuhan 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Beri kepada kami roh penundukan diri. Beri kepada kami roh kerendahan hati. Beri kepada kami hati telinga seorang murid. Sehingga kami mampu menangkap dengan jelas apa yang Roh Kudus mau untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak buat waktu ini. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kami masih dapat beribadah malam hari ini. Berapapun yang hadir, tetap kami bersuka cita. Kami mau belajar untuk selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Terima kasih Bapa. Doa kami termeterai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Iya. Terima kasih buat Dek Meda. Tuhan berkati. Iya. Saudaraku, mari kita siap ke hati kita. Ya, kita hari ini berempat, ya. Tapi tetap sukacita Tuhan tidak lalu, tidak membiarkan dan meninggalkan kita dalam segala keadaan, dalam segala situasi yang ada. Ya, Kak Yuli masih di tanah Israel ya. Ya, seberapa dari teman-teman kita juga berhalangan karena ada kegiatan di gereja. Oke, mari kita sama-sama membuka firman Tuhan dari Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5. Sebentar. Mari kita buka firman Tuhan dari Roma 5 ayat 5. Kita baca bersama-sama di ayat 5, 2, 3, iya. Dan pengharapan tidak mengecewakan. telah Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita baca sekali lagi, 2, 3, iya. Dan Dan pengharapan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Saudaraku, kita mengucap syukur, kita baru saja merayakan hari kenaikan, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Ya, pada saat Tuhan Yesus naik ke sorga, dia tidak membiarkan dan meninggalkan kita begitu saja. Ya, kita mengucap syukur karena Tuhan telah mengirimkan pada kita seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu ada di tengah-tengah kita. Roh Kudusnya itu ada selalu menyertai kita. Bahkan di firman Tuhan katakan dari Matius 28 ayat 20. Ketahuilah aku menyertaimu sampai kepada kesudahan zaman. Kita lihat dulu ya, Matius 28 ayat 20. Matius 28 ayat 20. Salah seorang baca, silakan.
Matius 28 ayat 20. Iya, silakan. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, saudaraku, pada saat Yesus naik ke sorga, dia menyediakan tempat juga bagi kita, ya, tempat di sorga di mana Tuhan berada, kita pun berada, ya. Dia juga mengirimkan seorang penolong yang lain, seorang penghibur, seorang penolong yang akan menghibur dan menolong kita, bahkan yang menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Dia juga memberi kepada kita mandat, ya, untuk melanjutkan tongkat estafet pelayanan Tuhan di muka bumi ini, ya. Ketahuilah aku menyertaimu sampai pada kesudahan zaman, ya. Kita lihat kembali di Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan kita tidak dikecewakan. Pengharapan kita tidak dikecewakan. Ya, saudaraku, kita tetap punya pengharapan di dalam Kristus, ya. Pengharapan kita tidak dikecewakan. Tuhan tidak membiarkan kita dan Tuhan tidak meninggalkan kita, ya. Bahkan kita punya pengharapan, ya, ketika Roh Kudus itu, ketika Tuhan naik ke surga, Dia mengirimkan kepada kita seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, ya. Kita punya pengharapan, kita punya kepastian, ya, untuk tetap kuat, ya, mengikut Tuhan, mengiring Tuhan sampai pada kesudahan zaman. Penyertaannya sempurna atas kita, ya. Penyertaannya ada atas kita, ya. Sekalipun kita sedang dalam penantian, sekalipun kita sedang dalam pengharapan, sekalipun kita sedang dalam pergumulan, ya, dikatakan bahwa di dalam Kristus melalui Roh Kudusnya, ya, selalu ada jalan keluar, selalu ada pengharapan, selalu ada kepastian, ya, selalu ada jalan bagi kita, ya. Pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Roh Kudusnya tahu benar apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, apa yang kita gumuli, ya. Roh Kudus ikut merasakan apa yang kita rasakan. Roh Kudus ikut, ya, memperhatikan apa yang menjadi seruan doa kita. Dia perhatikan detail malah, ya. Bahkan yang tidak terpikirkan oleh kita, yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, yang tidak pernah kita dengar dengan telinga kita, yang tidak pernah kita lihat dengan mata kita, Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan sediakan bagi kita, ya. Mari kita perhatikan lagi di Roma 5 ayat 2. Roma 5 ayat 2. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ya. Saya menerima firman Tuhan dari Roma 5 ayat 2 ini menjadi rema buat saya di tahun 98. Ya. Dimulai dari pengharapan, ya. Dimulai dari pengharapan. Ya, kita lihat, ya, ini ada dari Roma 5 ayat 2 ini, coba kita perhatikan. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dimulai dari pengharapan. Dari pengharapan kepada iman. Dari iman kepada kasih karunia. Dari kasih karunia kepada kemuliaan Allah. Kita lihat juga di Ibrani 11 ayat 1. Iman timbul
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi pengharapan ini harus ada atas hidup kita. Harus ada atas kita. Jangan sampai pengharapan itu menjadi lalu, ya, menjadi lewat. Karena suatu hal, karena ada begitu banyak tekanan, karena ada begitu banyak masalah, karena ada begitu banyak problem di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi tidak berharap lagi. Jangan, ya. Pengharapan kita di dalam Yesus tidak mengecewakan. Tapi kalau pengharapan kita kepada sesuatu di luar Kristus, kita melihat kepada masalah, ya, kita melihat kepada situasi atau keadaan yang ada, tentu kita akan menjadi kecewa. Apalagi kalau pengharapan kita kepada manusia, ya. Manusia gampang berubah-berubah, ya. Manusia sangat gampang berubah. Mungkin sekarang dia bisa bantu kita, tapi besok-besok belum tentu. Mungkin sekarang dia bisa bantu kita, tapi besok-besok belum tentu. Karena memang manusia kecenderungan berubah-berubah. Makanya kalau pengharapan kita kepada manusia, kita akan kecewa. Ya. Tapi pengharapan kita ini kepada Tuhan. Pengharapan kita kepada Kristus. Ya. Tema kita hari ini adalah pengharapan di dalam Kristus. Ya. Pengharapan di dalam Kristus dikatakan tidak mengecewakan. Roh Kudus yang akan menolong kita dalam berpengharapan penuh kepada Tuhan. Roh Kudus yang akan menolong kita di tengah pengharapan yang ada, di tengah keadaan yang ada, di tengah situasi yang ada, untuk kita terus berharap, dari pengharapan itulah muncul iman. Makanya iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena kita terus berharap dan berharap, akhirnya timbullah iman. Ya, itulah iman. Kita terus beriman, muncullah kasih karunia. Ya, kasih karunia, dan kasih karunia diakhiri dengan kemuliaan Allah. Itulah puncak dari semuanya. Tapi dimulai dari pengharapan, diakhiri dengan kemuliaan Tuhan. Ya. Makanya pengharapan kita di dalam Tuhan itu pasti, ya. Roh Kudus yang mengerjakannya itu bagi kita. Ya, makanya kerjasama dengan Roh Kudus itu penting bagi kita orang percaya. Jangan kita abaikan, jangan kita kesampingkan. Karena kita tidak akan mampu, ya. Sekalipun kita memiliki talenta, karunia atau potensial luar biasa, tetapi kalau kita berjalan tanpa Roh Kudus, tentu satu, yang ada tidak menghasilkan apa-apa. Yang kedua, bukan hanya tidak menghasilkan apa-apa, tapi kita akan menjadi kecewa. Ya, makanya bagaimana supaya kita tidak menjadi kecewa? Bagaimana supaya kita tidak pupus pengharapan kita dalam Tuhan? Yang terpenting adalah bagaimana kita memberi hati kita, memberi diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, Roh Kudus akan mengerjakan hal-hal yang di luar nalar kita. Roh Kudus akan bekerja dengan cara-cara yang spektakuler. Roh Kudus akan mengerjakan hal-hal yang supranatural. Roh Kudus akan mengerjakan hal-hal yang ilahi, hal-hal yang jauh ke depan. Itulah cara kerja Roh Kudus. Ya, makanya jangan pernah kita stagnan. Ya, kita harus mengikuti irama Roh Kudus. Bukan Roh Kudus yang mengikuti irama kita yang harus mengikuti irama Roh Kudus. Ya. Saya akan bagi sedikit kesaksian, ya. Di tahun pandemik itu kan tahun 2000, ya. Ada 3 tahun kurang lebih, ya. Nah, mungkin sebelum terjadinya pandemi, saya melakukan pelayanan ya mungkin sepertinya monoton. Ya begitu-gitu aja. Tidak ada yang wow gitu ya. Memang panggilan saya di anak, ya generasi. Saya melayani setiap minggu, ya itu yang saya lakukan. Ya, tapi ya begitu-gitu aja. Tapi ketika pandemik terjadi, yang terjadi secara tiba-tiba, yang tidak pernah terpikirkan oleh kita sebelumnya,
Ternyata di situ Tuhan merubah mindset saya. Tuhan merubah pola pikir saya. Tuhan merubah cara pandang saya. Yang selama ini saya stagnan. Yang selama ini saya monoton. Yang selama ini saya begitu-gitu saja. Tapi pandemik yang terjadi secara tiba-tiba justru membuka mindset saya total. Ya. Ketika pandemik itu terjadi, memang sempat shock. Ya, ketika keadaan itu terjadi, bagaimana kita nggak bisa lalu lalang, bagaimana kita nggak bisa ada di keramaian, bagaimana kita nggak bisa bepergian, karena semua dilakukan di rumah saja. Bahkan untuk ibadah pun dilakukan melalui live streaming pada saat itu. Itu yang terjadi. Tentu bagi kita yang biasa keluar, bagi kita yang biasa ada di satu kumpulan, bagi kita yang biasa ada di tengah keramaian, bagi kita yang biasa bepergian, tentu keadaan itu tidak mengenakan. Tapi dalam keadaan seperti itu, ketika hal itu terjadi, justru disitulah Tuhan membentuk, Tuhan memurnikan, Tuhan juga mendewasakan. Ya. Ketika itu terjadi, justru saya menyadari bahwa saya membutuhkan Roh Kudus. Lebih lagi, bukan begitu-gitu saja. Nah, ketika hal itu terjadi, saya mulai berpikir bagaimana untuk mempersiapkan anak-anak ini untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Ya, dari situ Tuhan membuka mindset saya. Ya, ketika sekolah minggu ditutup, ya, di situ saya berpikir ekstra. Saya minta belas kasihan Tuhan, saya minta tuntunan Tuhan lebih lagi. Bagaimana mempersiapkan anak-anak ini untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Ya. Dan saya bersyukur dengan hal itu malah. Lewat pandemi. Mungkin bagi orang dunia atau bagi kita, keadaan itu sangatlah memang tidak mengenakan. Jelas sangat tidak mengenakan. Kalau kita melihat dengan kasat mata. Tapi kalau kita melihat jauh ke dalam, bagaimana Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi di tengah-tengah kita. Itu ada maksud dan rencana Tuhan. Bukan hanya untuk membentuk kita, tapi memurnikan kita. Supaya apa? Supaya kita kebergantungan penuh kepada Roh Kudus. Supaya kita tidak melulu dalam zona nyaman kita. Dari situlah saya keluar dari zona nyaman saya. Dan mulai detik itu, mulai saat itu saya mulai mempersiapkan diri. Bagaimana memperbesar kapasitas saya di hadapan Tuhan. Bagaimana Tuhan membawa saya ke dimensinya yang lebih besar lagi. Hal yang tidak terpikirkan oleh saya sebelumnya. Dan puji nama Tuhan, Tuhan dengan caranya membawa saya, membawa anak panah itu, ditarik mundur jauh ke belakang. Supaya apa? Siap untuk dibidik ke titik sasaran yang tepat. Mungkin bagi orang dunia, ketika pandemik itu terjadi, sepertinya semuanya jadi tertutup, ya. Tapi bagi kita di dalam Kristus yang punya pengharapan, yang punya kepastian itu di dalam Kristus, keadaan itu justru membawa kita ke dimensinya yang lebih besar. Saya mengucap syukur untuk hal itu, ya. Dan puji nama Tuhan, ya. Oleh karena kemurahan Tuhan juga sesuai dengan pujian tadi, ya, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Keadaan itu tidak membawa kita kepada kematian. Keadaan itu tidak membawa kita kepada kehancuran. Keadaan itu tidak membawa kita kepada keterpurukan. Justru membawa kita makin menyala-nyala di dalam Kristus. Nah, inilah pengharapan di dalam Tuhan itu tidak mengecewakan. Kenapa? Karena Roh Kudusnya itu yang selalu ada, yang berdiam di dalam hati kita, yang mendorong kita untuk kita keluar dari zona nyaman kita.
Itu yang harus ada sama kita. Ya, peran Roh Kudus ini sangat penting, saudara. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan mampu. Sehebat apapun kita. Mungkin kita punya talenta yang luar biasa. Mungkin kita punya karunia luar biasa. Mungkin kita punya potensi luar biasa. Tapi ingat, tanpa Roh Kudus, semua itu tidaklah ada artinya. Itu dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Bagaimana ketika dalam rumah tangga? Masing-masing kita juga harus mengerjakan apa yang menjadi bagian kita di dalam rumah tangga. Seorang bapak harus menjalankan perannya sebagai seorang bapak sesuai dengan fungsinya. Seorang istri harus menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga sesuai dengan fungsinya. Sebagai orang tua harus menjalankan perannya sesuai dengan fungsinya. Demikian pula seorang anak harus menjalankan perannya sesuai dengan fungsinya. Jika itu kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan, ya bagaimana kita menghadirkan Roh Kudus dalam setiap peran kita di tengah-tengah rumah tangga. Tentu yang terjadi apa? Ada kerukunan, ada keunitian, keharmonisan, ada kemanisan. Bahkan dikatakan di Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Yuk kita baca. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Silakan salah seorang baca. Mazmur berapa, Kak? 133? Ya, ayat 1 sampai 3. Mazmur 133 ya? Ya. Oke, ayat 1 sampai 3. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayat 2. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Iya, kuncinya adalah rukun. Ya. Untuk menciptakan harmoni itu nggak gampang. Karena kecenderungan manusia masing-masing punya ego. Ya. Itu sampai hari ini saya juga masih belajar, saudara. Ya. Kadang sulit untuk kita mengendalikan diri kita. Apalagi kalau kita nggak bersalah. Ya. Kalau kita nggak ada bikin yang aneh-aneh. Kalau kita nggak ada bikin yang macam-macam, toh dipersalahkan juga, itu rasanya paling nggak enak loh, saudara. Itu saya alami, saudara. Ya, kita udah yang kalem, kita yang udah baik gitu ya, toh masih ada aja yang menyulutkan emosi kita, yang menyulutkan amarah kita. Ya, tapi ketika kita kembali berdiam diri, ketika kita mengambil waktu teduh bersama Tuhan, sadar bahwa itu tidaklah baik. Ya, memang nggak gampang bisa mengendalikan itu semua. Tapi memang kita itu terus mengalami pemrosesan itu. Ya, sampai kita lulus, sampai kita naik level. Ya. Tapi kita jangan berhenti berharap. Jangan berhenti berharap. Ya, karena segala sesuatu itu ada waktunya. Ya. Memang butuh ketahanan ekstra ketika hal itu terjadi. Butuh kekuatan ekstra ketika hal itu terjadi. Ya, ketahanan, kekuatan untuk kita bisa melampaui itu semua. Untuk kita bisa melewati itu semua. Tapi ketika kita membawa itu semua ya dengan berpengharapan kepada Tuhan dalam setiap doa kita, dengan menyertakan, dengan menghadirkan Roh Kudus di dalamnya, maka apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin di dalam Tuhan. Ya, ini yang kita percayai. Bahkan saya percaya banget ya, tanpa kita sadari sesungguhnya Roh Kudus bekerja melampaui itu semua. Saya juga ngalami seperti itu. Tahu-tahu bersamaan juga masalah Tuhan selesaikan dengan caranya. Ya.
Saya nggak nyangka, tapi itu yang terjadi. Ya. Bukan hanya satu, bersamaan semuanya. Tapi ketika masalah itu ada, juga bersamaan semuanya. Masalah nggak cuma satu, ada aja dari sudut-sudut yang mana. Kadang bikin kita pusing kadang ya. Masalah yang satu belum beres, udah ada masalah-masalah lain. Tapi ketika Roh Kudus bekerja di luar nalar kita, di luar logik kita, ya, dia bekerja juga secara bersamaan, menyelesaikan semuanya. Yang tidak terpikirkan oleh kita, yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan lakukan itu di tengah-tengah kita. Dan itulah yang membuat kita takjub melihat pekerjaan Roh Kudus dahsyat di tengah-tengah kita. Makanya peran Roh Kudus ini sangat penting, saudara. Ya, ini yang harus ada di dalam hati kita. Jangan berhenti berharap. Jangan berhenti berharap. Pengharapan di dalam Tuhan dikatakan apa? Tidak mengecewakan. Ya, karena pengharapan kita itu kepada Kristus, bukan kepada keadaan, bukan kepada situasi, bukan kepada manusia, tapi kepada Kristus yang punya kita, yang sanggup menolong kita. Ya. Yesus sanggup menolong kita. Yesus sanggup membela kita. Yesus sanggup menghibur kita. Yesus sanggup memberikan kepada kita jalan keluarnya yang terbaik. Ya. Nah, ketika kita menyadari peran kita ya di dalam keluarga sesuai dengan fungsinya, maka akan tercipta yang namanya harmoni di dalam rumah tangga, kerukunan. Nah, ketika rukun satu dengan yang lain dalam rumah tangga, maka dikatakan di ayat 3 dari Mazmur 133 tadi, Tuhan perintahkan berkat itu. Diperintahkannya berkat atas rumah tangga. Berbahagialah ya. Rumah tangga tidak berjalan begitu saja. Ya. Ketika kita diikat dalam satu ikatan pernikahan, maka mulai detik itu berkat atas rumah tangga mengalir di tengah-tengah rumah tangga. Apalagi ketika kerukunan itu tercipta, terjalin dengan baik, maka Tuhan ya juga memerintahkan berkatnya di tengah-tengah kita. Ya, memang untuk menghadirkan Roh Kudus di tengah-tengah rumah tangga, ada oknum-oknum yang tidak suka. Ya, ada oknum-oknum yang tidak suka hal itu terjadi. Makanya kita harus belajar untuk senantiasa memberi ruang yang besar kepada Roh Kudus. Memberi tempat yang besar kepada Roh Kudus. Kalau kita memberi ruang yang besar kepada Roh Kudus, maka iblis itu mental. Iblis lalu. Tapi kalau kita memberi ruang yang besar kepada oknum-oknum itu, Tuhan kita kecil. Ya, makanya kita harus memilih, menentukan dengan siapa kita kebergantungan. Memberi ruang yang mana, kepada siapa kita memberi ruang yang besar. Tentu saya percaya kita akan memberi ruang yang besar kepada Roh Kudus. Kita akan memberi tempat untuk Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kita. Dalam seluruh aspek hidup kita. Baik atas rumah tangga, baik atas pekerjaan, baik atas pelayanan, maupun seluruh aspek hidup kita. Peran Roh Kudus ini sangat penting. Ya, ini yang harus selalu kita hadirkan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kalau kita tidak menjadi kecewa, ya, kalau kita tidak mau menjadi kecewa, tentu kita harus menghadirkan Roh Kudus itu. Ya, ingat tadi Tuhan telah mengirimkan kepada kita seorang penolong yang lain. Kalau Tuhan tidak mengirimkan seorang penolong yang lain, kemana kita harus mencari ya? Kemana kita harus mengadu?
kita akan kesulitan, saudara. Sampai di mana kekuatan kita? Sampai di mana kesanggupan kita? Yang ada kita akan kelelahan, saudara. Tapi kita bersyukur Roh Kudusnya itu berdiam di dalam hati kita. Ketika kita mengundang Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, Roh Kudus berdiam di dalam hati kita. Roh Kudus juga yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran Kristus. Roh Kudus juga yang akan menghibur kita di saat kita sedih. Roh Kudus juga yang akan menolong kita di saat kita tidak berdaya. Roh Kudus itu mempunyai peran yang sangat besar, yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Makanya di Roma 5 ayat 5 tadi, pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Karena apa? Karena ada Roh Kudusnya yang bekerja atas kita. Nah, ketika pandemik itu terjadi, saya bersyukur itu menjadi titik balik perjalanan pelayanan saya, ya. Dan mulai detik itu saya mulai buat terobosan seperti tadi Dek Meida di awal-awal, ya, dikatakan ada terobosan ilahi, ya. Nah, ini yang kita terobos, saudara. Ya, saya lakukan di tengah-tengah sekolah minggu. Tapi apa yang terjadi? Ya, ketika saya membuat terobosan, ternyata tidak semua mau melakukan itu, saudara. Ya, sekalipun kita sama-sama orang Kristen, nggak semua mau melakukan terobosan itu. Ya, makanya kita perlu koneksi ilahi, kita perlu komunitas yang sehat, yang bisa membawa kita kepada terobosan demi terobosan itu. Ya, kita harus selalu minta dalam doa kita, supaya ada terobosan dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Supaya ada terobosan dalam rumah tangga kita, supaya ada terobosan dalam pekerjaan kita, supaya ada terobosan dalam pelayanan kita, juga supaya ada terobosan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ya, kita minta itu sama Tuhan. Ya. Apakah kita berhenti berharap, saudara? Jawabannya ada pada kita masing-masing. Situasi boleh begitu-gitu saja, keadaan boleh begitu-gitu aja, tapi pengharapan kita di dalam Kristus, itulah yang akan mendobrak setiap penghalang-penghalang tadi. Itulah yang akan mendobrak setiap penghambat-penghambat tadi. Itulah yang akan menerobos setiap palang-palang pintu, setiap pintu-pintu tembaga, setiap kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Roh Kudus sanggup. Kuncinya apa? Tetaplah berharap. Tetaplah berharap. Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Kalau kita sudah menjawabnya, bagaimana dengan perjalanan kita ke depan? Apakah kita mau stagnan? Jawabannya ada pada kita masing-masing. Jangan diam di tempat. Teruslah bergerak bersama Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan membawa kita ke dimensinya yang lebih besar lagi. Kita harus punya itu, saudara. Saya nggak mau gini-gini aja, saudara. Rumah tangga saya juga nggak mau gini-gini aja. Pekerjaan saya juga nggak mau gini-gini aja. Pelayanan saya juga nggak mau gini-gini aja. Yang membedakan apa? Roh Kudus. Hai orang percaya, hai orang Kristen. Roh Kudus itu penting banget. Jangan melulu di tempat. Keluar dari zona nyamanmu. Mulailah bergerak. Mulailah bergerak. Ambil langkah iman. Percaya. Roh Kudus sanggup. Dia dahsyat. Itulah yang Tuhan kerjakan. Yuk kita lihat yuk sebagai ayat penutup ya. Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12. Saya mengaminkan ini, mengimani ini. Saya percaya kita yang ada di ruang Zoom ini, yang secara live juga, percayalah Yohanes 14 ayat 12 kita deklarasikan di hadapan Tuhan. Yohanes 14 ayat 12.
Sebentar, saudara. Ya, Yohanes 14 ayat 12. Kita baca bersama-sama dengan iman. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya percaya kepada Sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. 13, 2, 3, ya. Dan apa juga yang kamu minta dalam Namaku, namanya, aku akan melakukannya, kan tidak supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, Padaku dalam namaku, aku akan melakukannya. saudaraku, kita akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari apa yang Tuhan pernah kerjakan di muka bumi ini. Sekali lagi, di atas semuanya ini Bapa yang dipermuliakan, bukan kita. Kita ini hanya hamba di hadapan Tuhan. Ya, tidak ada yang perlu kita sombongkan. Ya, kehadiran Roh Kuduslah yang menyadarkan kita. Kita ini boleh menjadi luar biasa dari yang biasa-biasa. Itu karena Roh Kudus. Dari yang biasa menjadi luar biasa. Dari yang gak ada menjadi ada. Dari yang gak mungkin menjadi mungkin. Dari yang mustahil menjadi tidak mustahil. Itu karena Roh Kudus. Kita ini hanya alat di dalam tangan Tuhan. Ya. Kita harus terus minta dalam setiap pengharapan kita kepada Tuhan. Kita harus minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya Roh Kudus menolong kita untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Ya, ketika Tuhan pergi terangkat ke sorga, naik ke sorga, Dia mau kita melanjutkan tongkat estafet pelayanan Tuhan di muka bumi ini. Dia mau supaya kita menjadi rekan sekerjanya. Dia mau kita mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan yang besar ini. Mari kita bergerak lebih jauh lagi bersama Roh Kudus. Ya, jangan stagnan di tempat. Jangan ada di zona nyaman lagi. Kalau mau di zona nyaman, katakan, saya mau keluar dari zona nyaman. Saya mau ada terobosan ilahi. Saya bisa terobos demi terobos. Ada terobosan demi terobosan yang Tuhan mau nyatakan di tengah-tengah kita. Ya, biarlah dengan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga membuat kita semakin menyala-nyala. Roh kita, jiwa kita, hidup kita, ya, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, membawa kita ke dimensinya yang lebih besar. Tapi harus ada bagian kita. Kita harus memperbesar kapasitas kita. Kita harus memberi ruang yang besar kepada Roh Kudus berkarya dengan leluasa di tengah-tengah kita. Kita harus memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi dasar dari semuanya adalah tetaplah berharap kepada Roh Kudus, ya, supaya Roh Kudus mengerjakannya itu bagi kita. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Karena Roh Kudus kami hidup dan ada sampai hari ini. Karena Roh Kudus kami menyadari akan ketidakberdayaan kami, menyadari akan kekurangan kami, menyadari akan kelemahan kami. Tetapi kami bersyukur Roh Kudus menaruh pengharapan kepada kami. Untuk kami terus berpengharapan penuh hanya kepadamu. Untuk kami terus menggantungkan diri kami hanya kepadamu. Percaya hanya kepadamu bahwa pengharapan dalam Kristus tidak mengecewakan. Situasi boleh tidak berubah, keadaan boleh tidak berubah. Tapi kami percaya ketika kami bekerja sama dengan Roh Kudus, ketika kami menghadirkan Roh Kudus, maka Roh Kudus dengan caranya
akan memulihkan itu semua. Dari situasi yang tidak menentu, dari keadaan yang tidak menentu, boleh menjadi lebih baik. Oleh karena Roh Kudus yang bekerja di dalamnya. Roh Kudus, ini kami. Ini kami anak-anak yang hadir di ruang Zoom, bahkan secara live malam ini. Dimanapun kami berada. Kami mau menghadirkan Roh Kudus dalam seluruh aspek kehidupan kami. Kami mau ada terobosan ilahi terjadi di hidup kami, baik di rumah tangga kami, baik di pekerjaan kami, baik di pelayanan kami, bahkan di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Kami tidak mau stagnan, kami tidak mau tinggal dalam zona nyaman kami lagi. Kami mau keluar, kami mau terobos itu semua bersama dengan Roh Kudus. Ini kami Roh Kudus, kami percaya Engkau membawa kami ke dimensi yang lebih besar lagi. Dan kami mau memperbesar kapasitas kami. Dan kami pun mau meletakkan dasar pengharapan kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Engkau telah naik ke sorga, mengirimkan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, untuk mendampingi kami dalam melanjutkan tongkat estafet pelayananmu di muka bumi ini. Dan Engkau percayakan ada pekerjaan-pekerjaan yang besar, bahkan yang lebih besar lagi dari apa yang pernah Engkau lakukan selama Engkau ada di muka bumi ini. Roh Kudus, ini kami hamba-hambamu yang akan menjalankan tugas dan tanggung jawab kami dengan sepenuh hati kami, dengan sepenuh jiwa kami, dengan sepenuh kekuatan kami, dan dengan sepenuh akal budi kami. Terima kasih Bapa, materaikan setiap benih firman-Mu ini ke dalam loh hati kami. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, kembali ke